Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gilang Surya Ramadan. Saya dari kelas 2020B, Prodi S1 Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membacakan pidato I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Paduka Tuan Ketua yang mulia. Sesudah 3 hari berturut-turut, anggota-anggota Dokuritsu Junbidyo Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Junbidyo Sakai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf, beribu maaf. Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda, filosofis grondslag, daripada Indonesia merdeka. Filosofis grondslag itulah fundamen, filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan, Paduka Tuan Ketua yang mulia. Tetapi lebih dahulu, izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian apakah yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Merdeka buat saya ialah political independence, politik Panafenkelitske. Apakah yang dinamakan politik Panafenkelitske? Tuan-tuan sekalian, dengan terus terang saja saya berkata, tatkala Dokuritsu Junbidyo Sakai akan bersidang, maka saya di dalam hati saya banyak khawatir. Kalau banyak anggota yang saya katakan di dalam bahasa asing, maafkanlah perkataan ini, Zwarwistik, akan perkara yang kecil-kecil. Zwarwistik, sampai kata orang Jawa, jelimet. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan. Tuan-tuan yang terhormat, lihatlah di dalam sejarah dunia. Lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Banyak sekali negara-negara yang merdeka. Tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain. Samakah isinya? Samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka. Tetapi bandingkanlah isinya. Alangkah berbedanya isi itu. Jikalau kita berkata, sebelum negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, sampai jelimet. Maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian, kenapa Saudi Arabia merdeka? Padahal 80% dari rakyatnya terdiri kaum Badui yang sama sekali tidak mengerti hal ini dan itu. Bacalah buku Armstrong yang menceritakan tentang Ibnu Saud. Di situ ternyata bahwa tatkala Ibnu Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia,
rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari, otomobil Ibnu Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu. Toh Saudi Arabia, toh Saudi ini menyampaikan seruan. Toh Saudi Arabia merdeka. Lihatlah pula, jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat, Soviet Rusia. Pada masa Lenin mendirikan negara Soviet, adakah rakyat Soviet sudah cerdas? 150 miliun rakyat Rusia adalah rakyat musyrik yang lebih daripada 80% tidak dapat membaca dan menulis. Bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoy dan Philip Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu. Dan kita sekarang di sini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan. Maaf, PT Zimukyo Utio. Berdirilah, saya punya bulu. Kalau saya membaca Tuhan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya. Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuhan tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang kubur. Saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis satu risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan, politik, political independence tak lain dan tak bukan ialah satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. Ibnu Saud mengatakan satu negara di dalam satu malam. In one night only. Kata Armstrong di dalam kitabnya, Ibnu Saud mendirikan Saudi Arabia merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riyadh dengan 6 orang. Sesudah jembatan itu diletakkan oleh Ibnu Saud, maka di seberang jembatan, artinya kemudian daripada itu Ibnu Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca. Orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomade atau yaitu orang Badui diberi pelajaran oleh Ibnu Saud jangan bergelandangan. Dikasih tempat untuk bercocok tanam. Nomade dirubah oleh Ibnu Saud menjadi kaum tani. Semuanya di seberang jembatan. Adakah Lenin ketika mendirikan negara Soviet Rusia merdeka telah mempunyai Rostov, dam yang maha besar di sungai Dnieper? Apa ia telah mempunyai radio station yang menyundul ke angkasa? Apa ia telah mempunyai kereta-kereta api yang cukup yang meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Soviet Rusia merdeka telah dapat membaca dan menulis? Tidak. Tuan-tuan yang terhormat, di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah Lenin baru mengadakan radio station, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan crèche, baru mengadakan Rostov. Maka oleh karena itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati. Janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan jelimet. Dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannya tuan-tuan punya semangat. Jikalau tuan-tuan demikian, dengan semangat pemuda-pemuda kita yang 2 miliun banyaknya, 2 miliun pemuda
ini menyampaikan seruan kepada saya. 2 miliun pemuda ini semua berhasrat Indonesia merdeka sekarang. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat yang mengetahui sejarah, yang mengetahui Zwaarwijtik dengan menjadi gentar pada hal semboyan Indonesia merdeka, bukan sekarang saja kita siarkan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka. Bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan Indonesia merdeka sekarang. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia merdeka sekarang. Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia merdeka. Kok lantas kita Zwaarwijtik dan gentar hati? Saudara-saudara, saya peringatkan sekali lagi, Indonesia merdeka, political independence, politik on Evangelich Gate, tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan. Jangan gentar. Jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah Gun Seikan diganti dengan orang yang bernama Condro Asmoro, atau Soomu Butio diganti dengan orang yang bernama Abdul Halim. Jikalau umpamanya Butio diganti dengan orang-orang Indonesia, pada sekarang ini sebenarnya kita telah mendapat political independence, politik on Evangelich Gate, in one night, di dalam satu malam. Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang 2 miliun, semuanya bersemboyan, Indonesia merdeka sekarang. Jikalau umpamanya Belantara Dai Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak? Serta berkata, mangke, rumien, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia merdeka. Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini bala tentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka 1 menit pun kita tidak akan menolak. Sekarang pun kita menerima urusan itu. Sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia yang merdeka. Saudara-saudara, tadi saya berkata ada perbedaan antara Soviet Rusia, Saudi Arabia, Inggris, Amerika, dan lain-lain tentang isinya. Tetapi ada satu yang sama, yaitu rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Musyrik-musyrik di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimum age. Artinya, kalau ada kecakapan yang lain, tentu lebih baik. Tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup mempertahankan negerinya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara semua siap sedia mati mempertahankan tanah air kita Indonesia. Pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap sedia masak untuk merdeka. Yang dimaksud Dnepropetrovsk, suatu kawasan industri di mana terdapat bendungan raksasa di sungai Dnepr. Dan di situ dibangun stasiun pembangkit tenaga listrik yang merupakan tulang punggung perindustrian Soviet Rusia. Cobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkannya dengan manusia. Manusia pun demikian, saudara-saudara. Ibaratnya kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang berani kawin, lekas berani kawin. Ada yang takut kawin. Ada yang berkata, saya belum berani kawin. Tunggu dulu gaji 500. Kalau saya sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang mentul-mentul, sudah mempunyai sendok garpu perak 1 kaset, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai Kinderwitze, barulah saya berani kawin. Ada orang lain yang berkata, saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja 1,
kursi 4 yaitu meja makan. Lantas 1 zitze, lantas 1 tempat tidur. Ada orang yang lebih berani lagi dari itu, yaitu saudara-saudara Marhain. Kalau dia sudah mempunyai gubuk saja dengan tikar, dengan 1 periuk, dia kawin. Marhain dengan 1 tikar, 1 gubuk kawin. Sang Clerk dengan 1 meja, 4 kursi, 1 zitze, 1 tempat tidur kawin. Sang Doro yang mempunyai rumah gedung, elektris, koklet, tempat tidur, uang bertimbun-timbun, kawin. Belum tentu mana yang lebih gelugik. Belum tentu mana yang lebih bahagia. Sang Doro dengan tempat tidurnya yang mentul-mentul. Atau Sarinem dan Samiun yang hanya mempunyai 1 tikar dan 1 periuk, saudara-saudara. Saudara-saudara, soalnya adalah demikian. Kita ini berani merdeka atau tidak? Inilah saudara-saudara sekalian, Paduka Tuan Ketua yang mulia, ukuran saya yang terlebih dulu saya kemukakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. Saya mendengar uraian PT Sutarjo beberapa hari yang lalu. Tatkala menjawab, apakah yang dinamakan merdeka? Beliau mengatakan, kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 million ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita dapat mencapai political independence, saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita. Di dalam Saudi Arabia merdeka, Ibnu Saud memerdekakan rakyat Arabia satu persatu. Di dalam Soviet Rusia merdeka, Stalin memerdekakan hati bangsa Soviet Rusia satu persatu. Saudara-saudara, sebagai juga salah seorang pembicara berkata, kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak disentri, banyak penyakit hongerudem, banyak ini, banyak itu. Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka. Saya berkata, kalau ini pun harus diselesaikan lebih dulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita menyehatkan rakyat kita. Walaupun misalnya tidak dengan kinin, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita yang kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. Di dalam Indonesia merdeka, kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat. Di dalam Indonesia merdeka, kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan jembatan. Di seberang jembatan, jembatan emas, inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Tuan-tuan sekalian, kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara, bahwa sebenarnya international reach, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita. Syarat yang neko-neko, yang jelimet, tidak. Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh. Ini sudah cukup untuk international reach. Cukup, saudara-saudara. Asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain yang merdeka. Inilah yang sudah bernama merdeka. Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak. Tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak. Tidak peduli rakyat bodoh atau pintar. Asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka. Yaitu ada rakyatnya, ada buminya, dan ada pemerintahnya.
Sudahlah, ia merdeka. Janganlah kita gentar. Witzig lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan. Sekali lagi saya bertanya, mau merdeka atau tidak? Mau merdeka apa tidak? Mau merdeka atau tidak? Saudara-saudara, sesudah saya bicarakan tentang hal merdeka, maka sekarang saya bicarakan tentang hal dasar. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofis groundswell, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschauung, di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Kita melihat dalam negeri ini bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu Weltanschauung. Hitler mendirikan Jermania di atas nasional sosialistis Weltanschauung. Filsafat nasional sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Soviet di atas satu Weltanschauung, yaitu Marxistis, Historisch, Materialist Weltanschauung. Nippon mendirikan negara-negara Dainippon di atas satu Weltanschauung, yaitu yang dinamakan Tennokodo Seishin. Di atas Tennokodo Seishin inilah negara Dainippon didirikan. Saudi Arabia, Ibnu Saud mendirikan negara Arabia di atas satu Weltanschauung. Bahkan di atas satu dasar dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah Weltanschauung kita? Jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka, tuan-tuan sekalian, Weltanschauung ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita sebelum Indonesia merdeka datang. Idealis-idealis di seluruh dunia bekerja mati-matian untuk mengadakan bermacam-macam Weltanschauung, bekerja mati-matian untuk merealitakan Weltanschauung mereka itu. Maka oleh karena itu sebenarnya tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abi Kusno bila beliau berkata bahwa banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja. Menurut keadaan, tidak. Sebab misalnya, walaupun menurut perkataan John Reed, Soviet Rusia didirikan di dalam 10 hari oleh Lenin CS. John Reed di dalam kitabnya 10 Days That Shook the World, 10 hari yang menggoncangkan dunia. Walaupun Lenin mendirikan Soviet Rusia di dalam 10 hari, tetapi Weltanschauung-nya dan di dalam 10 hari itu hanya sekadar direbut kekuasaan dan ditempatkan negara baru itu di atas Weltanschauung yang sudah ada. Dari 1895, Weltanschauung itu telah disusun. Bahkan dalam revolusi 1905, Weltanschauung itu dicobakan, di general repetisikan. Lenin di dalam revolusi tahun 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri, general repetis. Daripada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917, Weltanschauung itu disediakan. Bahkan diikhtiarkan. Kemudian hanya dalam 10 hari, pakai dikatakan oleh John Reed, hanya dalam 10 hari itulah didirikan negara baru. Direbut kekuasaan, ditaruhkan kekuasaan itu di atas Weltanschauung yang telah berpuluh-puluh tahun umurnya itu. Tidakkah pula Hitler demikian? Di dalam tahun 1933, Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Jermania
di atas nasional sosialis Weltanschauung. Tetapi kapankah Hitler mulai menyediakan dia punya Weltanschauung itu? Bukan di dalam tahun 1933, tetapi di dalam tahun 1921 dan 1922. Beliau telah bekerja, kemudian mengikhtiarkan pula agar supaya Nazisme ini, Weltanschauung ini dapat menjelma dengan dia punya Münchener Putsch, tetapi gagal. Di dalam 1933 barulah datang saatnya yang beliau dapat merebut kekuasaan, dan negara diletakkan oleh beliau di atas dasar Weltanschauung yang telah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun itu. Maka demikian pula jika kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka, Paduka Tuan Ketua, timbullah pertanyaan, apakah Weltanschauung kita untuk mendirikan negara Indonesia merdeka di atasnya? Apakah nasional sosialisme? Apakah historis materialisme? Apakah Sanmincuyi? Sebagai dikatakan Dr. Sun Yat-sen, di dalam tahun 1912, Sun Yat-sen mendirikan negara Tiongkok merdeka, tetapi Weltanschauung-nya setelah dalam tahun 1885. Kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancangkan di dalam buku The Three People's Principles, Sanmincuyi, Minsu, Mincuan, Minseng, nasionalisme, demokrasi, sosialisme. Telah digambarkan oleh Dr. Sun Yat-sen Weltanschauung itu, tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru di atas Weltanschauung Sanmincuyi itu, yang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun. Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka di atas Weltanschauung apa? Nasional sosialisme kah? Marxisme kah? Sanmincuyi kah? Atau Weltanschauung apakah? Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang 3 hari lamanya. Banyak pikiran telah dikemukakan, macam-macam. Tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Sukiman, perkataan Ki Bagus Hadikusumo, bahwa kita harus mencari persetujuan paham. Kita bersama-sama mencari persatuan filosofis Grundzeit, mencari satu Weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi, setuju. Yang saudara Yamin setujui, yang Ki Bagus setujui, yang Ki Hajar setujui, yang saudara Sanusi setujui, yang saudara Abi Kusno setujui, yang saudara Lim Koen Hian setujui. Pendeknya, kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui. Apakah itu? Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan. Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak. Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaannya di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat bahwa bukannya demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Zunbi Sakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918
25 tahun yang lebih ialah dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Saya minta saudara Ki Bagus Hadikusumo dan saudara-saudara Islam lain, maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan ini. Saya pun orang Islam, tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah paham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nasionalis state, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu national state Indonesia bukan berarti state yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagus Hadikusumo katakan kemarin, maka Tuan adalah orang bangsa Indonesia. Bapak Tuan pun adalah orang Indonesia. Nenek Tuan pun orang Indonesia. Datuk-datuk Tuan, nenek moyang Tuan pun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagus Hadikusumo itulah kita dasarkan negara Indonesia. Satu national state. Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu. Meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya. Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit. Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? Menurut Renan, syarat bangsa ialah kehendak akan bersatu. Perlunya orang-orang yang merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa le désir d'être ensemble, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer di dalam bukunya The Nationalität dan Freiheit, di situ ditanyakan, what is a nation? Dan jawabnya ialah, any nation is any aus Schicksalsgemeinschaft what sense karakter Gemeinschaft. Inilah menurut Otto Bauer satu nasi. Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Tetapi kemarin pun, tatkala kalau tidak salah Profesor Supomo mensitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr. Yamin berkata, Verrouder sudah tua. Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah Verrouder, sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Otto Bauer mengatakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru yang dinamakan geopolitik. Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagus Hadikusumo atau Munandar mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya. Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekadar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan Gemeinschaftnya dan perasaan orangnya, I am its desire. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia,
ia dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula, tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai Gulf Breaker atau pengadang gelombang lautan Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan bahwa Kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. Greenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athens saja, bukan Makedonia saja, tetapi Sparta plus Athens plus Makedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesia lah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera. Itulah tanah air kita. Maka jikalau saya ingat berhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer. Tidak cukup le désir d'être ensemble. Tidak cukup definisi Otto Bauer aus Schicksalsgemeinschaft erwachsen Charaktergemeinschaft itu. Maaf saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau di antara bangsa di Indonesia. Yang paling ada désir d'être ensemble, yaitu adalah rakyat Minangkabau yang banyaknya kira-kira 2,5 miliar. Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga, tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkannya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Penduduk Yogyakarta pun dalam merasa le désir d'être ensemble, tetapi Yogyakarta pun hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Di Jawa Barat, rakyat Pasundan sangat merasakan le désir d'être ensemble, tetapi Sunda pun hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Pendek kata, bangsa Indonesia, nasi Indonesia, bukan sekadar satu golongan orang yang hidup dengan le désir d'être ensemble di atas daerah kecil seperti Minangkabau atau Madura atau Yogyakarta atau Sunda atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau di Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian, seluruhnya. Karena antara manusia 70 juta ini sudah ada le désir d'être ensemble. Sudah terjadi karakter Gemeinschaft nasi Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia, jumlah orangnya 70 juta. Tapi 70 juta yang telah menjadi satu, sekali lagi satu. Kesinilah kita semua harus menuju
mendirikan satu national state di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Kesinilah kita harus menuju semuanya. Saudara-saudara, jangan orang mengira bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu national state. Bukan Prussian, bukan Bayern, bukan Saxon adalah national state, tapi seluruh Jermania lah satu national state. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venesia, bukan Lombardia, tapi seluruh Italia lah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah yang di utara dibatasi pegunungan Alpen adalah national state. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segitiga India lah nanti harus menjadi national state. Demikian pula, bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di zaman dahulu adalah national state. Kita hanya 2 kali mengalami national state, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu, kita tidak mengalami national state. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu. Saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo bahwa Mataram meskipun merdeka bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa berkata bahwa kerajaannya di Banten meskipun merdeka bukan satu national state. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan national state. National state hanya Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit, dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil dasar negara yang bernama kebangsaan Indonesia. Bukan kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu national state. Maaf, Tuan Lim Kuan Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan. Dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku Kaigyo, Tuan menjawab, saya tidak mau akan kebangsaan. Kalau begitu, maaf, dan saya mengucapkan terima kasih karena Tuan Lim Kuan Hian pun menyetujui dasar kebangsaan. Saya tahu banyak juga orang-orang Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan karena mereka memeluk paham kosmopolitisme yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitisme, sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya mensyait dari kemanusiaan. Tetapi Dr. Sun Yat-sen bangkit, memberi pengajaran kepada rakyat Tionghoa bahwa ada kebangsaan Tionghoa. Saya mengaku pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah HBS di Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama Abars yang memberi pelajaran kepada saya. Katanya, jangan berfaham kebangsaan, tapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia. Jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikit pun. Itu terjadi pada tahun 17, tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya, ialah Dr. Sun Yat-sen,
Di dalam tulisannya San Min Chui atau The Three People's Principles, saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitisme yang diajarkan oleh A. Peirce itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan oleh pengaruh The Three People's Principles itu. Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat-sen sebagai penganjurnya, yakinlah bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat-sen sampai masuk ke lubang kubur. Saudara-saudara, tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme sehingga berpaham Indonesia über alles. Inilah bahayanya. Kita cinta tanah air yang satu, masa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. Ingatlah akan hal ini. Gandhi berkata, saya seorang nasionalis, tapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan. My nationalism is humanity. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa yang mengatakan Deutschland über alles. Tidak ada yang setinggi Jermania yang katanya bangsanya Minulio, berambut jagung dan bermata biru, bangsa Arya yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian. Tuan-tuan, jangan berkata bahwa bangsa Indonesia lah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofis prinsip yang nomor 2, yang saya usulkan kepada tuan-tuan, yang boleh saya namakan internasionalisme. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup di dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian adalah bergandengan erat satu sama lain. Kemudian, apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk melihara agama. Saya pun adalah orang Islam. Maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna. Tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat.
Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia, rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan rakyat 100 orang anggotanya. Marilah kita bekerja sekeras-kerasnya agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu hukum Islam pula. Malah saya yakin jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam hati rakyat. Sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja. Kita berkata, 90% daripada kita beragama Islam. Tetapi lihatlah di dalam sidang ini, berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf 1000 maaf. Saya tanya hal itu. Bagi saya, hal itu adalah satu bukti bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu state yang hidup betul-betul hidup jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidik kawat candra di muka. Kalau tidak ada perjuangan paham di dalamnya, baik di dalam Islam, dalam state Islam maupun di dalam state Kristen, perjuangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat. Di dalam perwakilan rakyat, saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bawa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian agar supaya sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil, fair play. Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Jangan kira di Turki tidak ada perjuangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pikiran kepada kita agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari kita selalu bergosok seakan-akan menumbuk, membersihkan gabah supaya keluar daripadanya beras, dan beras akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara prinsip nomor 3, yaitu prinsip permusyawaratan. Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip
Tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Saya katakan tadi prinsipnya San Min Cui ialah Min Su, Min Cuan, Min Seng, nasionalisme, demokrasi, sosialisme. Maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya. Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Jangan saudara kira bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah badan perwakilan, adalah parlementer demokrasi. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela? Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan sebabnya ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu sekedar menurut resepnya French Revolution. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di sana itu hanyalah politik demokrasi saja. Semata-mata tidak ada social justice, tidak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomis demokrasi sama sekali. Saudara-saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Prancis, Jean Jaurès, yang menggambarkan politik demokrasi. Di dalam parlementer demokrasi, kata Jean Jaurès, di dalam parlementer demokrasi, tiap-tiap orang mempunyai hak sama, hak politik yang sama. Setiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh masuk di dalam parlemen. Tetapi adakah social justice? Adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat? Maka oleh karena itu Jean Jaurès berkata lagi, wakil kaum buruh yang punya hak politik itu di dalam parlemen dapat menjatuhkan minister. Ia seperti raja, tetapi di dalam dia punya tempat bekerja, di dalam pabrik, sekarang ia menjatuhkan minister. Besok dia dapat dilempar keluar ke jalan raya, dibikin work close, tidak dapat makan suatu apa. Adakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomis demokrasi, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan paham Ratu Adil ialah social justice. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sosial justice ini, yaitu bukan saja bersamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan bersamaan. Artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat hendaknya bukan badan permusyawaratan politik demokrasi saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip, politik justice dan social justice. Kita akan bicarakan hal-hal ini bersama-sama. Saudara-saudara, di dalam badan permusyawaratan, saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan
segala hal juga di dalam urusan kepada negara. Saya terus terang, saya tidak akan memilih monarki. Apa sebab? Oleh karena monarki, foreign desert, Ervelicke, turun-temurun. Saya seorang Islam. Saya Demokrat karena saya orang Islam. Saya menghendaki mufakat. Maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik khalif maupun amirul mukminin, harus dipilih oleh rakyat? Tiap-tiap kali kita mengatakan kepala negara, kita pilih. Jikalau pada suatu hari Ki Bagus Hadikusumo misalnya menjadi kepala negara Indonesia dan mangkat meninggal dunia, jangan anaknya Ki Hadikusumo dengan sendirinya dengan otomatis menjadi pengganti Ki Hadikusumo. Maka oleh karena itu, saya tidak mufakat kepada prinsip monarki itu. Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan-tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yang cukup tentang Verdragsamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan Verdragsamheid. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah dalam pangkuan asas yang kelima inilah saudara-saudara segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan negara kita akan bertuhan pula. Ingatlah prinsip ketiga, permufakatan, perwakilan. Disitulah tempatnya kita mempropagandakan ide kita masing-masing dengan cara yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya. Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang, banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.
Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu. Saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan yang 3 itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia. Ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Weltans caung kita. 2 dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme. Kebangsaan dan beri kemanusiaan. Saya peras menjadi satu. Itulah yang dahulu saya namakan sosio-nasionalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politik ekonomis demokrasi, yaitu politik demokrasi dengan social responsibility, demokrasi dengan kesejahteraan. Saya peraskan pula menjadi satu. Inilah yang dulu saya namakan sosiodemokrasi. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi, yang asalnya 5 itu telah menjadi 3. Sosio-nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Kalau Tuhan senang kepada simbolik 3, ambillah yang 3 itu. Tetapi, barangkali tidak semua Tuhan senang kepada Trisila ini dan minta satu dasar saja. Baiklah, saya jadikan satu. Saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua, buat semua. Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia. Bukan Van Eck buat Indonesia. Bukan Niti Semito yang kaya buat Indonesia. Tapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua. Jika saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Gotong royong adalah paham yang dinamis. Lebih dinamis dari kekeluargaan, saudara-saudara. Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang dinamakan anggota yang terhormat Sukarjo, satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembandingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua. Keringat semua buat kebahagiaan semua. Ulupis kuntul beris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Prinsip gotong royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara yang saya usulkan kepada saudara-saudara. Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan mana yang tuan-tuan pilih, Trisila, Ekasila, ataukah Pancasila. Isinya telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. Prinsip-prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini adalah prinsip untuk Indonesia merdeka yang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu. Tetapi jangan lupa, kita hidup di dalam masa peperangan, saudara-saudara. Di dalam masa peperangan itulah kita mendirikan negara Indonesia. Di dalam gunturnya peperangan, bahkan saya mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita mendirikan negara Indonesia bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tapi di bawah palu godam peperangan dan di dalam api peperangan. Timbullah Indonesia merdeka, Indonesia yang gemblengan, Indonesia merdeka yang digembleng dalam api peperangan. Dan Indonesia merdeka yang demikian itu adalah negara Indonesia yang kuat, bukan negara Indonesia yang lambat laun menjadi bubur. Karena itulah saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung dengan itu, sebagai yang diusulkan oleh beberapa pembicara-pembicara tadi, barangkali perlu diadakan nutmeg regel
peraturan bersifat sementara, tetapi dasarnya isinya Indonesia merdeka yang kekal abadi menurut pendapat saya haruslah Pancasila. Sebagai dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah Weltanschauung kita. Entah saudara-saudara mufakatinya atau tidak. Tetapi saya berjuang sejak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk Weltanschauung itu, untuk membentuk nasionalistis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia yang hidup di dalam peri kemanusiaan, untuk permufakatan, untuk sosialis Rechtsverdigkeit, untuk ketuhanan Pancasila. Itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun. Tetapi saudara-saudara, diterima atau tidak terserah saudara-saudara, tetapi saya sendiri mengerti seinsaf-insafnya bahwa tidak satu Weltanschauung dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi realitas dengan sendirinya. Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realitas jika tidak dengan perjuangan. Janganpun Weltanschauung yang diadakan oleh manusia, janganpun yang diadakan Hitler, oleh Stalin, oleh Lenin, oleh Sun Yat-sen. The immense manusia harus perjuangkan itu. Zonder perjuangan itu, tidaklah ia akan menjadi realitas. Leninisme tidak bisa menjadi realitas zonder perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Sanminchowi tidak dapat menjadi kenyataan zonder perjuangan bangsa Tionghoa. Saudara-saudara, tidak. Bahkan saya berkata lebih lagi dari itu. Zonder perjuangan manusia tidak ada satu hal agama, tidak ada satu cita-cita agama yang dapat menjadi realitas. Janganpun buatan manusia, sedangkan perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Quran, Word of Wit, atau tertulis di atas kertas, tak dapat menjelma menjadi realitas zonder perjuangan manusia yang dinamakan umat Islam. Begitu pula perkataan-perkataan tertulis di dalam kitab Injil, cita-cita yang termasuk di dalamnya tidak dapat menjelma zonder perjuangan umat Kristen. Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi satu realitas, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nasionalitas yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan peri kemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sosial Rechtsverdigkeit, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ketuhanan yang luas dan sempurna. Janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, dan sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak. Bahkan saya berkata, di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus. Hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita bersama-sama sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila. Dan terutama di dalam zaman peperangan ini, yakinlah, insyaflah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara bahwa Indonesia merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak mengambil resiko, tak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudera yang sedalam-dalamnya. Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekat mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya, sampai ke akhir zaman. Kemerdekaan hanyalah diperdapat oleh dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka atau mati. Saudara-saudara, demikianlah saya punya jawab atas pertanyaan Paduka Tuan Ketua. Saya minta maaf bahwa pidato saya ini menjadi panjang lebar dan sudah meminta tempo yang sedikit lama. Dan saya juga minta maaf karena saya telah mengadakan kritik terhadap catatan Zimukyo
Utio yang saya anggap Vercellskevich Warwick itu. Terima kasih. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.